memilih jalan terbaik, ambil jalan masing-masing. Kemudian di keluarga Ishak ya ada istilah favoritisme orang tua. Orang tua yang satu lebih sayang kepada anak yang satu, orang tua yang satunya lebih sayang kepada anak yang lain. Kemudian ada di dalam keluarga Yakub persaingan antar anak, dan juga di dalam keluarga Daud pun sebagai tokoh besar di Israel penuh dengan duka mendalam dan juga pengkhianatan. Ini sesuatu yang dicatat oleh Alkitab. Oleh karena itu kalau Alkitab mencatat bahwa di dalam kehidupan keluarga tokoh-tokoh besar ini ada masalah, lalu pertanyaan kita ini siapa dibanding mereka? Kita ini siapa dibanding mereka, dibanding Abraham, Yakub dan Esau? Masalah itu adalah masalah tentang bagaimana orang tua pilih kasih, atau boleh dikatakan sebagai favoritisme dari orang tua. Papanya lebih sayang kepada anak yang satu, mamanya lebih sayang kepada anak yang satu. Ishak lebih mengasihi Esau, sedangkan Ribka, istri dari Ishak, lebih mengasihi Yakub. Baik saudaraku, ada kubu di dalam keluarga, ada pengotak-kotakan di dalam keluarga sehingga timbul persaingan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Bapak Ibu yang punya anak, wah anak nomor satu ini mirip banget dengan papanya, wah papanya senang. Sama yang nomor dua itu mirip banget sama mamanya, aku nggak suka, apalagi dia sedang berantem sama mamanya, sama istrinya. Dapatkan berkat sulung dari sang ayah, Esau menjadi marah dan berniat untuk membunuh Yakub sehingga Yakub pun melarikan diri. Terpisah bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi karena adanya permusuhan. Yakub melarikan diri karena takut dibunuh oleh sang kakak. Sebaliknya Esau menjalani hari-harinya dengan penuh amarah, penuh kebencian, dan ingin sekali untuk menghabisi nyawa sang adik. Nah, Bapak Ibu saudaraku, bagaimana seorang yang bernama Yusuf itu diperlakukan istimewa oleh ayahnya dibanding saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan dari para saudara. Untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Bapak Ibu saudaraku, prinsip vertikal sebelum horizontal. Artinya apa? Kita tidak mungkin bisa berdamai dengan sanak saudara kita kalau kita secara pribadi belum berdamai dengan Tuhan. Nah, sedang mengalami paceklik, kemarahan berkepanjangan, sehingga mereka tidak bisa memiliki menyimpan perbekalan untuk kehidupan ke depan. Kalau kita di posisi Yusuf, apakah kita dapat berkata seperti Yusuf, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi apa? Mungkin kita akan melakukan sebaliknya. Kita akan berkata kepada pasukan-pasukan yang ada di bawah komando kita, pasukan, angkat, masukkan ke dalam penjara yang paling menyakitkan. Mungkin itu yang kita lakukan. Ayo perhatikan, karena Yusuf punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yusuf sudah memiliki hati yang dipulihkan. Yusuf sudah berdamai dengan dirinya dan Tuhan, sehingga ia bisa melihat bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam setiap perancangan jalan saudara-saudara. Satu dengan yang lain terjadi dalam kehidupan keluarga papa dan mama. Supaya apa? Supaya kami bisa kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudaraku, saya hidup dibesarkan dengan hati yang penuh dengan kesombongan. Kenapa? Ya malu ibarat katak dalam tempurung. Ya karena tempurung melihat, wah keluarga papa mama seperti ini, maka dia paling hebat sendiri, kamu harus. Dia kemudian tumbuh menjadi anak yang sombong, yang angkuh, mempertidak orang lain. Ya. Jadi dasar kesombongan itu Tuhan ambil satu persatu.
Sampai kemudian dalam satu titik kesadaran, papa mama sudah tidak berdaya, tidak sanggup untuk studi anak-anak. Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, bukan sedang membanggakan secara manusia, tapi yang Tuhan buat di dalam keluarga kami bersaudara itu luar biasa. Kami 6 bersaudara. Anda bang nomor 1 memang sekarang tinggal di kampung halaman, menjaga warisan orang tua, tinggal di orang tua. Tapi yang lain-lain semua Tuhan kasih anugerah. Yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi jika kami hidup di dalam dendam satu dengan yang lain, mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi ketika kami membuka hati, mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata di balik persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan orang tua itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya perhatikan ketika terjadi pemulihan antara Esau dan juga Yakub, masing-masing sudah dipulihkan hatinya. Ketika Esau melihat Yakub, ia bukan berlari untuk menyerang, tetapi ia berlari menghampiri, memeluk dan menangis, memberikan pengampunan kepada sang adik yang sudah mengkhianatinya, yang sudah menipu ayahnya, yang membuat ia kehilangan berkat hak kesulungan itu, yang sudah membuat hatinya selama 20 tahun kacau balau. Merangkul dengan penuh kasih sanak saudaranya yang sudah menimbulkan kehidupan yang pahit itu di dalam diri. Tapi saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat ada 4 pilar pemulihan relasi di dalam keluarga Lex. Yang pertama adalah perlu yang namanya pertobatan. Pertobatan, pemulihan sejati selalu dimulai dari hati yang diubahkan di hadapan Tuhan, bukan sekedar mengubah perilaku. Kalau sekedar mengubah perilaku, tapi yang ada di dalam pikiran dan hati kita tidak diubah, tidak mengalami pertobatan, meskipun raganya ada di depan kita. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya menemukan ini ada antara umat percaya. Bukanlah keluarga yang tanpa konflik. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang mengizinkan Tuhan untuk memulihkan setiap orang. Saya ulang sekali lagi. Keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang tanpa konflik, tetapi keluarga yang mengizinkan Tuhan untuk memulihkan setiap orang. Kalau selama ini engkau dengan sekuat tenaga dengan caramu berusaha memulihkan kembali hubungan, maka sekarang mari beralih minta Tuhan untuk memulihkan